Indonesia segera memasuki fase tatanan baru atau new normal pada bulan Juni mendatang. Dalam rangka persiapan pelaksanaan tatanan baru ini, pemerintah mulai melakukan gerakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19. Lantas apa saja langkah kebijakan yang diambil para kepala daerah dalam fase normal baru nanti ini? Telah bergabung bersama kami dengan Anda pemirsa, ada Wakil Gubernur DKI Jakarta yang nanti akan bergabung bersama kami. Kemudian saat ini sudah terhubung bersama kami ada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan juga Wali Kota Bogor Bima Arya. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ingin ke Pak Bima Arya. Pak Bima Arya, apakah sudah fix nanti Bogor tanggal 4 Juni akan melakukan new normal atau masih ada pertimbangan? Kalaupun ada, hal-hal baru apa nanti yang akan diatur di sana? Dari hasil kajian pakar epidemiologi, disimpulkan bahwa kurva COVID-19 di Kota Bogor sudah melandai dari PSBB 1, 2, 3. Kemudian angka reproduksi atau RO-nya juga sudah di bawah 1 dan tingkat kesembuhan semakin naik. Jadi ini angka yang sangat tentunya baik begitu. Cuman kita masih melihat kemungkinan ada lonjakan pasca Lebaran terutama mudik. Jadi dari hari ini sampai tanggal 4, kalau kurvanya masih landai, insya Allah tanggal 4 kita akan memasuki protokol baru. Tetapi kalau ternyata dari hari ini sampai minggu depan ada lonjakan-lonjakan, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain dan mungkin saja ada perpanjangan PSBB kalau memang dibutuhkan, ya, melihat dari tren statistiknya. Kalau untuk sekarang berarti indikator yang digunakan apa, Kang? Kan tahapnya masih PSBB transisi. Ya, dari angka-angka tadi, dari tren yang ada, kurvanya melandai. Nah, jadi rekomendasi dari pakar epidemiologi, kalau kurva terus melandai setelah Lebaran ini, Bogor bisa bersiap-siap untuk memasuki protokol baru. Ya, kami menyebutnya protokol baru. Nah, jadi ini kita jadi saat ini sekarang pemerintah kota bekerja sama melibatkan teman-teman dari kampus, pengusaha untuk sama-sama merumuskan itu. Bersama pengusaha, pengelola mal misalnya, kampus, pendidik, hotel, restoran, kita merumuskan itu. Tetapi mulai hari ini sampai tanggal 4, ada 2 sektor yang sudah dibuka, yaitu toko dan kios di pasar non-pangan serta rumah makan. Jadi hari ini saya cek kesiapan protokol kesehatan di lapangan untuk toko dan rumah makan. Lantas tadi kan ada cukup menarik bahwa kalau memang nanti angkanya ternyata mengalami penurunan ataupun tidak ada kasus baru, maka nanti new normal bisa dilakukan pada tanggal 4. Tetapi kalau kita lihat di sini masih ada kekhawatiran bahwa nanti angka kasus ini akan semakin meningkat. Apakah kira-kira yang dilakukan sebelum-sebelumnya ini tidak terukur sehingga masih ada rasa khawatir ini akan meningkat? Ini kan semuanya ada polanya. Kami pelajari secara detail polanya. Frekuensi swab yang dilakukan, rapid test yang dilakukan, kemudian hasil berdasarkan temuan kejadian, polanya menunjukkan bahwa trennya melandai. Tetapi sekali lagi, kita masih belum aman. Kalaupun nanti tanggal 4 kita memasuki protokol baru, bukan berarti semuanya dibuka, tidak. Ya, pendidikan belum, misalnya. Mall juga masih kita pertimbangkan, ya, apakah sudah bisa buka atau belum. Kalaupun buka, misalnya ada pengaturan jam dan lain sebagainya. Jadi jangan ditafsirkan bahwa tanggal 4 ke sana semuanya boleh, tidak juga. Ya, jadi ada tahapan, ada pembatasan dan ada protokol baru tetap. Tetapi semuanya sekali lagi sangat tergantung kepada angka-angka yang kita akan terima mulai kemarin sampai nanti tanggal itu. Baik, itu angka yang akan didalami lagi oleh Wali Kota Bogor. Lalu bagaimana dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi? Pak Rahmat Effendi, bagaimana Anda melihat persiapan dari new normal ini? Tahapannya apa saja kalau untuk di Bekasi, Jawa Barat? Ya, saya kira Bogor tidak jauh berbeda. Ya, apa yang kami lakukan dari sejak bulan Maret sampai dengan Mei ini adalah buah dari kedisiplinan, terutama para penyelenggara dan juga warga masyarakatnya. Nah, kenapa kami kemarin meminta kepada teman-teman yang melakukan usaha di Kota Bekasi, tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Kang Girma tadi, ya, berkenaan dengan rumah makan, ada beberapa juga tempat-tempat usaha yang kami sudah lakukan dengan protokol yang ketat, ya, jarak yang terbatas 1,2 meter,
dan menggunakan masker sebagai syarat dasar dari sebuah proses-proses yang ada. Dan kami yakin betul bahwa apa yang kami lakukan dan fakta di lapangan, sampai saat ini memang masih ada pasien ya yang positif, masih ada. Di 7 kelurahan masih ada, tapi di 49 kelurahan sudah clear. Baik ODP maupun PDP-nya sudah mengalami penurunan yang sangat jauh sekali. Tingkat angka kematiannya pun juga sudah luar biasa, artinya sekarang sudah menurun. Ya, nah, oleh karena itu kami berani mengambil langkah-langkah. Ya, reproduksinya juga, walaupun kami tetap berbeda dengan Jawa Barat dari persoalan melihat dari sisi penilaian terhadap sebuah perjalanan, tentunya kami yakin bahwa kami sudah aman, ya, bahwa kami sudah bisa melakukan kegiatan dalam menyongsong tatanan hidup baru, ya, bagi masyarakat yang produktif untuk melawan COVID bersama-sama. Nah, oleh karena itu, ya, terhitung kemarin pada saat Pak Presiden melakukan simulasi di Kota Bekasi, itu adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga, ya. Tetapi kami juga masih tetap menunggu kondisi-kondisi yang ada di Jakarta. Kami tidak bisa melakukan karena khawatir ya nanti, karena Jakarta dengan kami ini kan sangat dekat sekali warganya, terutama yang di Jakarta Timur ya, dengan pusat-pusat keramaian yang kami punya yang ada di Kota Bekasi. Baik, Bapak-Bapak, nanti perbincangan masih akan kita lanjutkan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, itu pemirsa tadi informasi mengenai pertambahan jumlah kasus positif corona di tanah air, dan saat ini kami juga sudah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat sore, Pak Riza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riza, ini kan tadi kita berbincang sudah dengan Wali Kota Bekasi, kemudian juga dengan Bogor. Puncuknya ini adalah di Jakarta. Kalau Jakarta memberikan angin segar, tampaknya bisa dilakukan new normal, maka Bogor dan Bekasi pun juga bisa melakukan hal tersebut. Tetapi yang ingin kita ketahui bahwa apa saja nantinya yang akan pertama kali dilakukan ketika new normal ini direalisasikan di Jakarta? Ya, sebelum saya menyampaikan dimulainya new normal, perlu kami sampaikan bahwa PSBB tahap ketiga itu tanggal 22 Mei sampai tanggal 4 merupakan PSBB tahap 3 dan tahap yang paling penting. Memang Pak Gubernur dan kami menyampaikan kita semua berharap bahwa PSBB ketiga ini menjadi PSBB yang penghabisan. Namun demikian, ini akan menjadi PSBB itu dengan syarat ya. Perlu diketahui bahwa di penghujung Ramadan, kemudian memasuki Lebaran, itu terjadi peningkatan yang signifikan terhadap interaksi warga. Pertama, karena memang warga yang sudah bosan, hampir 2 bulan di rumah, ingin keluar rumah. Kemudian kedua, mungkin orang tua yang dengan terpaksa karena permintaan anak-anak kecil harus membeli baju Lebaran. Kemudian yang ketiga, karena para pedagang kaki lima yang ingin memanfaatkan momentum Lebaran untuk mencari keuntungan terpaksa keluar, sekalipun kucing-kucingan dengan petugas kami, sehingga berkeliaran di jalan-jalan. Yang keempat, karena ini memasuki hari Lebaran, juga banyak warga yang mencoba bersilaturahmi, sekalipun kami sudah berkali-kali menyampaikan itu tidak diperkenankan. Kemudian yang kelima, sebagaimana budaya tradisi kita, setiap tahun ada arus mudik dan arus balik. Nah, untuk itu memang kami sudah meyakini bahwa di minggu-minggu akhir Ramadan dan di awal-awal bulan Syawal ini terjadi pergerakan yang luar biasa. Untuk itu kami telah mengantisipasi dengan cara satu, mengeluarkan Pergub 41 tahun 2020, yaitu Pergub tentang pemberian sanksi dalam rangka penegakan ada sanksi sosial, sanksi administrasi, sanksi pidana, dan sanksi administrasi. Pak Riza, kalau untuk new normal, Pak Riza, kan Bapak tadi mengatakan per hari ini saja Pak, data di Jakarta sudah 6.800 lebih. Ditambah ada pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang jadi kalau saat ini ada yang mengatakan mal akan buka tanggal 5 Juni, itu imajinasi, itu fiksi belaka. Apakah ini artinya tidak akan ada new normal di Jakarta, Pak? Bukan berarti tidak ada. Semuanya sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, Pak Anies, sangat bergantung pada sikap, perilaku, dan kepatuhan kita semua. Seperti yang tadi disampaikan, situasinya sedemikian. Untuk itu kami mengeluarkan Pergub 41, Pergub 47 terkait surat izin keluar masuk. Kami tujukan apa? Semata-mata justru kami dalam rangka melindungi dan ingin memastikan bahwa di PSBB ketiga ini menjadi PSBB yang penghabisan, terjadi peningkatan penurunan yang signifikan sehingga kita bisa memasuki
satu masa new normal atau masa kenormalan baru. Pak Rizal, Jadi kita akan memulai apabila di 2 minggu terakhir ini terjadi peningkatan penurunan yang signifikan. Nah, itu tren itu kan yang tentunya harapan kita semua. Tetapi tanggal 4 Juni hari terakhir PSBB di Jakarta ini tinggal menghitung hari saja, kurang lebih sekitar 1 pekan. Nah, kalau dilihat dari tren-tren yang sudah ada, mungkin kita sudah bisa membaca tren tersebut. Apakah kira-kira PSBB tahap 3 ini akan dilanjutkan atau mungkin Jakarta nanti setelah PSBB selesai, artinya tanggal 4 akan bisa memasuki new normal? Ya, jadi ada 4 syarat setidaknya sebagaimana disampaikan oleh para ahli terkait ingin memasuki new normal baru atau kenormal baru. Yang pertama, R0-nya di bawah 1. Ya. Kalau melihat angka, memang terakhir kami 1,1, bahkan kami kemarin rapat dengan Menko Perekonomian, angka Jakarta sudah 0,98. Idealnya mencapai 0,8 atau 0,7. Jadi kami masih bekerja keras untuk mencapai angka ideal. Kemudian yang kedua, diharapkan ada tren penurunan. Jujur kami sampaikan yang terjadi bukan penurunan, ada stagnasi atau malah ada peningkatan. Nah, ini menjadi perhatian kita. Yang ketiga, syarat lainnya adalah dilakukannya banyak tes PCR dan rapid test. Ini terus kami lakukan, angkanya sudah lebih dari 150.000 kami lakukan. Kemudian yang keempat, arti kesiapan daripada regen yang kita miliki. Itu juga terus kami upayakan untuk angkanya semakin tinggi ketersediaan regen yang kami miliki. Jadi dari 4 syarat kami terus mencoba mengupayakan untuk mencapai titik yang terbaik. Kemudian yang berikutnya kami perlu sampaikan bahwa prinsipnya kami sudah menyiapkan satu konsep, satu protap terkait kenormal baru. Namun demikian kami belum berani menyampaikan kepada kita semua, kepada publik, kapan Jakarta memulai kenormalan baru. Itu sangat bergantung pada seminggu terakhir ini. Untuk itu kami dalam berbagai kesempatan termasuk malam ini, kami minta seluruh warga untuk sabar, tenang, berdiam di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, untuk kita mencapai satu titik terbaik supaya kita bisa memasuki masa baru, yaitu kenormalan baru. Itu sangat bergantung pada kepatuhan kita dalam minggu-minggu ini. Baik Pak Riza, kita menuju ke Bekasi lagi. Bang Rahmat Effendi, kalau Anda mengatakan sudah siap Bekasi saat ini, yang menjadi prioritas terlebih dahulu apa yang akan dilakukan untuk new normal di Bekasi ini? Ya, yang pertama dari kasus ya epidemiologinya itu adalah sudah sangat rendah sekali. Terus pemeriksaan, kami sudah hampir 24.000 ya menggunakan rapid test. Dan kami juga sudah hampir 15.000 ya kit regen atau PCR. Nah, oleh karena itu berkeyakinan bahwa data-data kami sekarang ini ya pada angka yang paling rendah itu adalah kami melakukan sebuah tatanan kehidupan baru, perubahan. Ini kan berbicara soal tatanan kehidupan baru, perubahan. Kita ingin tahu, masyarakat Bekasi ingin tahu, ketika nanti jadi diberlakukan new normal di Bekasi, apa yang pertama kali akan dibuka? Kemudian berapa lama tahapan-tahapan untuk masing-masing fasenya? Seperti apa? Kami ini dari Idul Fitri saja sudah melakukan sholat id. Kami sudah yakin tidak ada diketemukan satupun juga karena sholat id kami ada kasus baru. Justru yang kami ketemukan kasus baru adalah kasus 1-2 orang yang memang kita sudah prediksi. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai Pak Presiden datang simulasi ke Kota Bekasi, kami sudah membuka tenan-tenan yang ada. Bahkan sudah mengatur sedemikian rupa tata cara termasuk protokol ketatnya. Dan barusan kami selesai melakukan rapat, kami akan memberikan izin memulai umat muslim atau umat lainnya di Kota Bekasi untuk melakukan ibadah ya di tempat rumah ibadah masing-masing dengan proses yang ketat pula, dengan pengaturan yang sedemikian rupa ya. Dan kami juga sudah memulai juga ya, mau mengatur hal-hal yang berkenan teknis, tapi ada membuka 14 mal yang ada di Kota Bekasi. Justru kami menunggu ya posisi DKI Jakarta kesiapannya pada saat tanggal 4 itu. Tapi kalau Jakarta nanti mundur, kami harus berani melakukan sesuatu karena kami sudah siap dari mulai sekarang. Baik Pak Rahmat Effendi, sesaat lagi Kang Bima Arya bisa menjawab dengan dasar epidemiologi data yang digunakan oleh pemerintah Kota Bogor. Tapi kalau untuk contoh konkret new normal di Bogor, bagaimana skema yang disiapkan? Sesaat lagi pemirsa, usai jeda berikut ini di Kabar Petang. Kita langsung menuju ke Bekasi, Jawa Barat. Pak Rahmat Effendi, kalau Bapak tadi menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada skala prioritas di awal untuk tenan-tenan nanti dibuka pusat perbelanjaan, akan ada yang
beroperasi terlebih dahulu. Namun ketika new normal diberlakukan, bagaimana pemerintah kota memastikan bahwa tidak akan ada lonjakan angka positif COVID-19 lagi Pak di tempat Bapak? Ya, sampai saat ini tidak ada ahli manapun juga yang bisa memprediksi terjadi lonjakan. Semuanya masih dalam angka-angka perkiraan. Belum ada vaksin, belum ada obat yang menyatakan tentang kesembuhan dari COVID-19. Tapi kami punya keyakinan, karena kami bekerja dan melihat kondisi di lapangan, apa yang disampaikan oleh para ahli, ya, terus kondisi di lapangan, maka kami melakukan langkah-langkah. Langkah-langkahnya tentunya dengan ya proses ilmiah yang sudah disampaikan, ya, reproduksinya sudah sangat rendah, kondisi pasien, bahkan kondisi 14 pasien kami yang positif, ada beberapa yang dirawat di rumah sakit di luar kota Bekasi, tapi kami masih catat, ya, sehingga masih menimbulkan beban presentasi terhadap laju pertumbuhan yang ada. Nah, oleh karena itu kami berkesesapan hati, rapat dengan Musfida, Prokop ini mengambil langkah-langkah tadi, tenan-tenan sudah berjalan. Karena kalau enggak, ekonomi kami terkapar. Bagaimana dengan sekolah-sekolah, Pak Rahmat Effendi? Kapan sekolah mulai akan dibuka? Insya Allah sekolah setelah tanggal 8, rumusannya sudah ada, ya, langkah-langkahnya sudah ada, bahkan pengurangan dari jumlah dalam kelas pun sudah kami prediksi. Hanya kami menunggu sinyal ingin menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan. Kami sudah siapkan. Terima kasih banyak Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi, atas waktunya. Kita menuju ke Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya. Skenario apa yang sudah disiapkan? Berikan contoh konkret Pak kepada masyarakat di Bogor bahwa yang dibuka duluan, yang dioperasikan duluan, jika memang new normal ini diterapkan, apa saja Pak? Yang pertama di rumah makan atau restoran sudah mulai diterapkan dari sekarang sampai tanggal 4 beberapa aturan, ya, seperti kapasitas maksimal 50%, kemudian social distancing dalam pengaturan tempat, meja atau kursi, dan protokol kesehatan seperti hand sanitizer dan cek suhu tubuh. Di mall agak lebih kompleks, ya, tetapi beberapa mall di Kota Bogor sudah mulai menyiapkan rumusannya yang sangat rinci. Misalnya ketika masuk ke mall, nanti sudah ada display, seperti kalau kita mau ke tempat parkir umum, di situ ada kapasitas mobil tersisa berapa. Jadi dibatasi berapa persen dari mall itu yang boleh, ya. Kemudian misalnya lansia belum boleh dulu, anak-anak belum boleh dulu, dan lain-lain. Jadi sekarang kita bekerja untuk merumuskan itu, tetapi sekali lagi tanggal 4 nanti tidak mungkin kita terapkan sekaligus. Pastinya akan bertahap. Belum tentu juga mau langsung buka, dan belum tentu juga semua itu kemudian diberlakukan serentak. Jadi ada tahapan-tahapannya, dan mulai sekarang kita sosialisasikan itu. Pak Bima, Bogor ini kita kenal dengan sejumlah objek wisata, kemudian juga wisata kulinernya di sana. Apakah ini juga nanti akan menjadi prioritas utama ketika nanti new normal dilakukan di Bogor? Saat ini kita masih fokus untuk sektor-sektor ekonomi, ya, seperti rumah makan, restoran, nantinya barangkali mall. Nah, untuk tempat wisata ini kita harus rumuskan dengan cermat, ya, karena jangan sampai kemudian tidak bisa kita kendalikan. Dalam keadaan biasa itu kami khawatir, ya, katakanlah Jakarta masih agak ketat, kemudian semuanya tumpah ke Bogor. Ada beberapa titik wisata di Bogor yang menjadi favorit warga Jakarta. Nah, ini kita masih hati-hati, jadi belum tentu akan dibuka dalam waktu dekat kalau objek wisata. Pak Bima, apakah sama halnya dengan Bekasi Pak polanya? Ketika Jakarta masih mempertimbangkan, ketika Bogor sudah siap, apakah Bogor bisa mencuri start terlebih dahulu untuk menerapkan new normal ini Pak? Tergantung angka di Jakarta seperti apa. Ya, kita lihat. Nanti saya kemarin juga ngobrol dengan Mas Anies, kita koordinasi langkah-langkahnya, tahapannya sama, timeline-nya sama. Bogor dan Jakarta melihat berapa hari ke depan, tanggal 4 baru kita lihat apakah memasuki babak kedua atau tidak. Nanti di ujung-ujung kita berdua akan koordinasi lagi, akan mempelajari data-data yang ada baik di Jakarta maupun di Bogor. Kita lihat saja perkembangannya. Baik Pak Bima dan juga Pak Riza, nanti diskusi masih akan kita lanjutkan. Juga nanti rencananya pemirsa kami akan mengajak bergabung Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, tapi nanti usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Dan kita lanjutkan kembali dialog kita. Kita saat ini sudah terhubung dengan Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Selamat sore Pak Muldoko. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muldoko, apa hasil dari rapat kabinet soal persiapan menuju new normal ini Pak Muldoko? Ya, intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Satgas, baik pusat maupun daerah, dan juga para
pimpinan daerah, itu selalu kita evaluasi, kita monitor dari waktu ke waktu, kita evaluasi perkembangannya, termasuk juga terhadap daerah-daerah yang sekarang menuju hijau ya. Ada 110 wilayah yang hijau. Berikutnya juga melihat perkembangan yang ada di Jawa Timur karena ada kecenderungan naik, melihat lagi kecenderungan yang ada di Jakarta dan seterusnya. Nah, itu kita evaluasi dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya pemerintah setelah melihat membuat national planning tentang situasi itu, maka sedang menyiapkan langkah-langkah ya, strategi ke depan seperti apa. Karena kita pemerintah sangat memperhitungkan antara satu ya, bagaimana faktor COVID ini harus dituntaskan dengan sebaik-baiknya dengan catatan mengurangi korban sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ada korban sebanyak-banyaknya. Mengurangi korban semaksimal mungkin. Yang kedua, faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi juga tidak bisa ditinggalkan karena kita sangat paham ya, dengan pengetahuan yang seperti ini, ekonomi pasti menjadi sebuah kondisi baru yang perlu ada solusi. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah-langkah ke sana. Pada satu sisi ya, COVID harus tetap terjaga dengan baik. Pada sisi yang lain, dunia usaha juga harus bisa berkembang. Untuk itu, kita sedang mendesain, kalau ini dunia usaha disiapkan untuk berkembang, maka langkah-langkah teknisnya seperti apa? Agar apa? Agar target itu bisa terpenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan situasi baru. Itu yang paling penting. Pak Muldoko, dengan angka hari ini 23.851 kasus positif seluruh Indonesia, Pak. Apakah yang menjadi dominan faktor ekonomi atau pertimbangan angka kasus positif di Indonesianya, Pak? Itu angka positif selalu menjadi perhatian Presiden ya. Karena Presiden selalu mengecek dari waktu ke waktu tentang perkembangan itu. Tapi juga solusinya adalah bagaimana pemerintah menyiapkan itu tadi, bagaimana mengegas itu, tes, rapid test semaksimal mungkin. Karena apa? Karena dengan rapid test itulah nanti akhirnya kita bisa melihat suatu daerah itu artinya seperti apa, ya, perkembangan efektifnya seperti apa, pertumbuhan dari COVID itu sendiri. Ya, diharapkan nanti kita menekan artinya itu bisa di bawah 1. Seperti DKI Jakarta sekarang sudah menuju kepada 0,99. Maknanya apa? Pertumbuhan COVID itu bisa dikendalikan dengan baik. Tetapi kalau artinya di atas 1, maka kecenderungan daerah itu sudah dikendalikan. Atau ada solusi khusus untuk itu. Untuk itulah maka terhadap kejadian yang terjadi di Surabaya, Presiden memerintahkan semua nanti gotong royong menuju ke sana. Tadi sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan, memerintahkan kepada Satgas untuk menyerang Jawa Timur dari berbagai sisi agar segera bisa diturunkan semaksimal mungkin. Itu perintah Presiden. Pada bulan Juni ini semuanya sudah ada kecenderungan menurun. Itu yang diharapkan ya. Itu harapan kita, Juni kecenderungan menurun. Tetapi begini Pak Muldoko, melihat jumlah kasus yang semakin meningkat, trennya semakin naik dari waktu ke waktu. Ketika dilakukan new normal, artinya tidak lagi dilakukan pembatasan physical distancing, konsekuensi logisnya semakin banyak aktivitas masyarakat, kemudian juga semakin banyak interaksi sosial antar masyarakat yang bersentuhan mungkin secara fisik tidak mereka sadari. Nah, ini kan ada kemungkinan jumlah kasus akan semakin meningkat. Lantas bagaimana cara dari pemerintah sendiri agar konsekuensi logis ini tidak terjadi, Pak Muldoko? Ya, ada 5 pertimbangan, nggak serta-merta ya. Ada 5 pertimbangan. Yang pertama kita melihat survei epidemiologinya seperti apa. Tadi itu artinya seperti apa. Kalau ada di bawah 1, kita memikirkan untuk langkah-langkah berikutnya. Berikutnya yang kedua, kita lihat kemampuan dari pengawasan virus itu sendiri seperti apa ya. Jumlah tes harus tingkatkan dari waktu ke waktu. Pertimbangan yang ketiga adalah kapasitas pelayanan kesehatan. Bagaimana jumlah bednya seperti apa, kemampuan PCR-nya seperti apa, dan seterusnya. Berikutnya pertimbangan yang ketiga, keempat adalah persiapan dunia usaha. Jadi mereka apakah siap menerapkan SOP untuk protokol dengan ketat atau tidak. Kalau mereka nggak siap ya nggak mungkin akan dilakukan. Berikutnya adalah kesiapan respon publik itu sendiri. Jadi kalau respon publiknya acuh tak acuh, tidak disiplin, maka ada upaya-upaya tertentu untuk menegakkan itu. Untuk itulah kita sudah menyiapkan desainnya, ya, bagaimana keterlibatan TNI, Polri di dalam mengawal ini untuk menegakkan disiplin. Yang kedua juga ada toolkit yang sedang kita kembangkan, ya, bagaimana kita mengevaluasi apa yang terjadi di Salatiga dengan pasar yang disiapkan untuk menjaga jarak.
berikutnya ada promptingnya juga apa itu bagaimana agar masyarakat bisa mematuhi dengan baik ya. Maka kita nanti akan membuat pilihan, oh ini hari ini yang boleh buka, hari ini yang buka. Jadi ada genap ganjil Muldoko. seperti itu. Ya. Pak Muldoko, kami hargai kalau untuk peralatan tes lengkap Pak, semua ada. Tapi untuk vaksin obat Pak, sampai sekarang itu belum ketemu sama sekali Pak. Ya, kita semuanya paham ya. Kalau kita menunggu vaksin obat, kita duduk termenung di rumah, maka ada dua hal yang akan kita dapat. Satu, kita mungkin menghadapi kematian ya atas COVID. Yang kedua, menghadapi kematian atas perut kita yang tidak terisi. Maka dua-duanya ini harus kita pikirkan sebaik-baiknya. Sepanjang kita betul-betul menepati konsekuen ya, menjaga disiplin dengan baik ya, dengan cara-cara ada dua hal ya yang perlu kita pahami. Satu adalah harus dilakukan oleh pemerintah ya. Ini tugas pemerintah. Testing, tracing, isolasi secara ketat. 3 hal itu tugas pemerintah. Tapi pada sisi yang lain juga ada tugas kewajiban dari masyarakat ya. Bagaimana dia harus menjaga jarak, bagaimana menggunakan masker, dia cuci tangan. Ini tempat saya juga selalu ada cuci tangan nih. Saya setiap saat sekarang cuci tangan. Itu dia, jadi, Pak Muldoko. Hal-hal seperti itu ya harus seperti itu terjaga dengan baik. Pak Muldoko, bagaimana pemerintah bisa memastikan mengubah perilaku masyarakat Pak? Dari yang puluhan tahun tidak cuci tangan, tiba-tiba disuruh cuci tangan secara spontan. Karena kan yang kami tangkap definisinya mengubah perilaku seseorang kan Pak? Iya, itu new normal itu adalah seperti itu. Jadi ini memang harus menjadi kebiasaan. Karena itu sebuah tuntutan. Tuntutan lingkungan kita menyesuaikan dengan situasi seperti itu, ada tuntutannya. Ya. Jadi kita nggak boleh semau kita kalau kita selamat. Maka tadi itu, pada sisi yang lain pemerintah akan punya hak, punya tanggung jawab untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pada sisi yang lain, masyarakat juga punya kewajiban. Jangan hanya ditekankan kepada masyarakat, kepada pemerintah, tapi masyarakat juga punya kesadaran yang sangat tinggi karena ini untuk kepentingan bersama. Nah, kan begitu. Okay. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana kita membangun kesepakatan bersama untuk menghadapi situasi ini. Itu kira-kira ya. Kesepakatan bersama, kesadaran bersama. Tetapi ketika yang sudah-sudah kita lihat Pak Muldoko, ketika ada sebuah aturan yang katakanlah ada sanksi di situ, ada implikasi logisnya di situ, masyarakat masih saja terkadang curi-curi gitu ya, tidak patuh dengan aturan. Bagaimana kalau misalnya ini sudah diberlakukan tetapi tidak ada hukuman juga Pak Muldoko? Tapi nanti dijawab ya, usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Sebelum ke Pak Muldoko, kita ingin ke Pak Bima Arya. Kita melihat bahwa nantinya ketika new normal ini diberlakukan ada konsekuensi bahwa interaksi semakin meluas antar warga, begitu antar masyarakat. Bagaimana hal yang akan dilakukan kalau nanti ternyata di Bogor jumlah kasus meningkat setelah adanya new normal? Substansi dari normal baru, atau saya lebih senang menyebutnya protokol baru, adalah perubahan perilaku. Kalau aturannya baru tapi perilakunya sama, nggak ada artinya. Nah, kuncinya di sini adalah membangun kultur dan edukasi terhadap warga. Jadi aturan yang baru nanti, protokol yang baru nanti, yang nanti diaplikasikan oleh Perwali, ini harus terus diiringi dengan penguatan, pembinaan, pengawasan di wilayah. Karena itu RT siaga, RW siaga, RT kelurahan, itu sistemnya harus terus diperkuat. Sistem surveillance-nya, kemudian juga tracing-nya, semuanya. Ini nggak boleh lemah, gitu. Itu pertama. Yang kedua juga kita pastikan selain kultur tadi, infrastrukturnya. Kita antisipasi apabila tiba-tiba terjadi lonjakan. Nah, karena itu puskesmas, rumah sakit, ini harus selalu mengantisipasi itu. Dan yang lebih penting lagi, kalau dari data terakhir, data terkini, transmisi lokal di Kota Bogor sudah relatif bisa kita kendalikan. Yang harus kita waspadai adalah dampak dari wilayah sekitar, seperti Kabupaten, Jakarta, dan sekitarnya. Nah, karena itu kuncinya juga adalah komunikasi dan koordinasi dengan daerah sekeliling ini. Alhamdulillah kita di Bodebek sangat kompak. Ya, kita kontak Bang Pepen di Bekasi, Bu Ade di Kabupaten, telepon Mas Anies Jakarta, koordinasi dengan Kang Emil di Bandung, ini sangat enak sekali. Jadi langkahnya ini sejauh ini sudah sangat baik. Begitu kira-kira. Baik.
Terima kasih banyak Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor. Pak Riza Patria, bagaimana Pak Riza Patria ketika pemerintah pusat menilai bahwa DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang paling siap Pak menerapkan new normal? Ya memang kami ya sudah menyiapkan konsep ya, bahkan sudah menyusun pergub atau keputusan gubernur terkait kenormalan baru. Jadi konsepnya, strateginya sudah kami siapkan dan hari ini tadi sudah kami finalisasi. Namun sekali lagi, kapan ini kita berlakukan itu sangat bergantung pada kesiapan dan perilaku warga. Untuk itu hari-hari ini kita terus mendorong seluruh warga Jakarta untuk lebih patuh, disiplin dan taat. Supaya kita bisa memastikan sebagaimana harapan Pak Gubernur dan harapan kita semua, dan juga harapan yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa kita berharap PSBB ketiga di Jakarta ini menjadi PSBB penghabisan. Sehingga di 5 Juni kita bisa memulai sesuatu kenormalan baru. Apabila di dalam seminggu terakhir ini kita memenuhi syarat sebagaimana tadi yang kami sampaikan, R0-nya di bawah 1, kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan, kesiapan sarana prasarana, ada peningkatan PCR test, rapid test, dan lain-lain. Jadi sebagaimana disampaikan oleh para ahli, itulah yang menjadi rujukan kita. Jadi kami, Pak Gubernur, kami Pemprov DKI tidak memusuhkan sepihak. Keputusan yang kami ambil berdasarkan data dan fakta, berdasarkan masukan dari para ahli-ahli, dan juga kami terus koordinasikan dan konsultasikan dengan pemerintah pusat. Kami setiap hari terus berkoordinasi, rapat-rapat dengan pemerintah pusat terkait masalah COVID-19 dan tentu juga dengan gugus tugas pusat. Jadi harapan kami Jakarta siap dengan konsepnya, dengan sistemnya, dan rujukannya sudah kami siapkan, tinggal kapan dimulainya. Nah, kapan dimulainya sekali lagi bergantung pada ketaatan kita pada PSBB ketiga ini, mudah-mudahan terjadi angka penurunan yang signifikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Riza Patria atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Muldoko. Pak Muldoko, kalau dari yang ditargetkan oleh pemerintah, kapan kita akan melakukan new normal ini? Dan apakah secara serentak new normal ini akan diberlakukan di Indonesia? Oh enggak. Begini, yang pertama untuk dipahami oleh masyarakat bahwa ini nanti kondisinya bisa buka tutup ya. Enggak, begitu kita buka ada kejenuhan naik, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Memang kondisi harus seperti itu. Jadi jangan sampai nanti masyarakat komplainnya apa-apaan nih pemerintah ini baru buka tutup. Memang kondisinya akan kita lihat seperti apa ya. Kita tidak bisa memaksakan. Yang kedua, penentuan daerah-daerah yang nanti bisa menuju pada masyarakat yang produktif dan aman COVID ya. Itu melalui sebuah evaluasi. Pertimbangan 5 hal tadi itu melibatkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, melibatkan para ahli. Ya kita ikuti betul epidemiologisnya seperti apa. Nggak sembarangan kita menentukan seperti itu. Ya. Jadi nggak bisa. Oh tanggal sekian semuanya nggak. Jadi akan melalui sebuah proses yang panjang menentukan itu. Ada kesepakatan antara pusat dengan daerah. Berikutnya langkah-langkah setelah itu seperti apa? Jangan sampai nanti masyarakat menganggap wah udah longgar atau udah bebas seenak-enaknya, nggak bisa seperti itu. Nanti tetap kita akan menyiapkan sebuah protokol masuk restoran saja umpamanya. Protokolnya sangat ketat. Kalau biasanya 40 orang mungkin hanya 20 ya. Berikutnya apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara restoran dan apa yang harus dilakukan oleh para pendatang atau para pembeli, itu semuanya diatur dengan ketat oleh sebuah protokol, sehingga sekali lagi bahwa penentuan itu tidak akan seenaknya begitu aja, tidak. Semuanya melalui sebuah kalkulasi yang sangat rigid. Berikutnya kalau itu dilakukan maka ada langkah-langkah protokol yang lebih ketat lagi. Untuk itulah tadi Pak Panglima TNI melaporkan kepada Presiden, hanya TNI saja yang dikerahkan kurang lebih 12.000 ya, akan berjalan 2 shift. Itu nanti secara teknis, very detail dari Panglima TNI sudah menyiapkan langkah-langkahnya seperti apa yang harus dijalankan untuk protokol itu agar bisa tepat lagi dilakukan. Berikutnya ada juga law enforcement yang harus dijalankan. Yang kita waspadai adalah jangan sampai nanti para arus mudik ini nanti masuk ke Jakarta dengan mudah. Nah, ini pun sudah dilakukan
sangat-sangat detail langkah-langkah itu, ya. Kami yakin Pak Muldoko pemerintah sudah memiliki kalkulasi yang sangat matang. Tapi Bapak tadi juga mengatakan jangan sampai ada anggapan keluar masuk asal ditertibkan kemudian kucing-kucingan. Tapi Pak Muldoko agar tidak dianggap pelin-pelan Pak pemerintah, apakah pelaksanaan new normal ini berpeluang untuk ditunda Pak? Kita, ya, suaranya hilang ya? Boleh langsung ditanggapi Pak. Pak Muldoko? Ya, kita menerapkan aja belum, kok ditunda bagaimana? Jadi kita sekali lagi ya akan mengkalkulasi dengan sebaik-baiknya, ya akan mengkalkulasi dengan sebaik-baiknya agar keputusan itu nanti betul-betul melalui sebuah pertimbangan yang sangat panjang. Yang kedua ada kesesuaian antara pandangan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berikutnya kesiapan dari protokol itu sendiri. Semuanya sebuah agregat. Keputusan itu berjalan seperti itu, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.